Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara pemeriksaan pada ibu masa nifas. Pertama-tama saya akan mempersiapkan alat terlebih dahulu seperti bak alas, kemudian tensimeter, stetoskop, termometer, aksila, kemudian botol berisi air bersih, botol berair klorin, kemudian ada sarung tangan, kemudian ada handuk PI, kemudian ada kom yang berisi kapas, kom yang berisi betadin, kom yang berisi air DTT, kemudian ada refleks patella, kemudian ada kain, ada baju untuk ganti, kemudian ada sunlight, kemudian ada baskom untuk air klorin 0,5%, kemudian ada lampu sorot, kemudian tempat sampah yang steril dan non steril. Nah, setelah saya mempersiapkan alat, saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Kemudian baru melakukan pemeriksaan pada ibu dengan posisi duduk terlebih dahulu. Nah, di situ saya akan melakukan pemeriksaan tekanan darah, kemudian suhu badan, pernapasan, nadi. Nah, setelah dilakukannya pemeriksaan yang tadi saya sebutkan, lalu saya akan meminta ibu untuk naik ke bed. Nah, setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan head to toe dari ujung rambut sampai kaki ibu ya. Kemudian yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan pada kepala terlebih dahulu, yaitu rambutnya ibu dilihat apakah ada kerontokan atau tidak, apakah ada ketombe atau tidak, apakah rambutnya rontok atau tidak. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan telinganya ibu, apakah kotor atau tidak, kemudian ada varises atau tidak. Kemudian setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan pada wajahnya ibu dengan mengidentifikasi adanya adanya anemis, terkena eklamsi atau preeklamsi kah, dengan melakukan pemeriksaan pada muka ibu dengan untuk cara kerja pemeriksaan muka yakni melakukan inspeksi terlebih dahulu apakah ada kemerahan atau tidak, kemudian dilihat apakah konjungtivanya anemis atau tidak, kemudian skleranya ikterik atau tidak. Setelah muka, saya akan melakukan pemeriksaan pada hidung dengan mengidentifikasi apakah ada polip atau tidak, kemudian apakah ada sikrit atau tidak. Setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan pada mulut, apakah mulutnya bersih atau tidak, kemudian giginya ada varises atau tidak. Kemudian setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan leher dengan diinspeksi apakah ada benjolan atau tidak, kemudian inspeksi apakah ada benjolan keloid atau tidak,
kemudian apakah ada kelenjar getah bening atau tidak, dengan cara menginspeksi, palpasi dengan jari, apakah ada tiroid atau tidak, dengan cara menelan. Setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan dada. Nah, pemeriksaan dada ini pertama melakukan pemeriksaan pada paru terlebih dahulu. Didengar apakah ada suara wheezing atau tidak, apakah ada suara rongki atau tidak. Kemudian melakukan pemeriksaan jantung, apakah ada suara murmur atau tidak, dan suara. Kemudian apakah ada suara kolap atau tidak, dan melakukan pemeriksaan pada jantung di palpasi. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan payudara. Pemeriksaan payudara ini untuk mengidentifikasi apakah ada bendungan atau tidak, dengan mengidentifikasi apakah ada mastitis atau tidak, kemudian apakah ada abses atau tidak. Untuk cara kerja melakukan pemeriksaan pada payudara, dilihat atau dipalpasi apakah ada odem atau tidak, kemudian apakah ada infeksi atau tidak, kemudian apakah ada benjolan atau tidak, kemudian apakah ada cairan kolesterol yang keluar atau tidak, kemudian apakah ada ASI yang keluar atau tidak, apakah ada pus atau tidak, kemudian apakah ada darah atau tidak. Setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan abdomen, yaitu untuk mengidentifikasi apakah ada luka jahitan atau tidak pasca operasi, kemudian apakah ada infeksi atau tidak. Kemudian di palpasi di TFU-nya, apakah involusia uterinya sesuai dan apakah kontraksinya baik atau tidak. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan ekstremitas. Untuk cara kerjanya, apakah ada diinspeksi apakah ada kemerahan atau tidak, kemudian dipalpasi apakah ada varises, apakah ada odema, kemudian apakah kalau ditekan panas, kemudian jika ditekan panas kemungkinan itu adalah hormon positif. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan genitalia eksternal. Untuk cara kerjanya yaitu membantu ibu dengan posisi rock combat, kemudian pasang perlak beralas, kemudian membuka celana dalam, kemudian cuci tangan, keringkan dan pakaikan skot ya. Kemudian buka tutup kom kapas DTT, pasang alas bokong, kemudian dekatkan nyorbeken, lalu pasang sarung tangan steril. Kemudian lakukan vulva hygiene dengan kapas DTT, kemudian periksa anogenital apakah ada odema atau tidak, ada robekan atau tidak, kemudian ada varises atau tidak, kemudian ada tanda-tanda infeksi atau tidak, kemudian apakah ada pus, kemudian apakah ada lokea,
dan konsistensinya. Nah, setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan kandung kemih, apakah kandung kemih ibu penuh atau tidak. Jika penuh, dilakukan kateterisasi. Nah, setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan anus, diperiksa apakah ada hemoroid atau tidak. Kemudian angkat perlak dan lepas, kemudian lepaskan sarung tangan, rendam handscoon ke dalam air klorin 0,5%. Kemudian membantu ibu merapikan pakaiannya, lalu mencuci tangan dengan air mengalir, kemudian pemeriksaan refleks patella. Yang terakhir adalah pendokumentasian. Sekian demonstrasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.